Hello everybody, balik lagi dengan gua Hildan. Di video kali ini gua akan ngerekomendasiin sepatu lokal yang tentunya murah, mulai dari harga 100.000 sampai 200.000 bahkan kurang. Tapi kali ini kita nggak akan nge-review atau nge-unboxing ya. Jadi cuma ngerekomendasiin aja. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas sepatu yang pertama. Let's go. Oke, sepatu yang pertama berasal dari brand Sabah. Brand Sabah ini saya kenalnya cukup lama sih, sekitar 2 tahunan ke belakang. Yang sepatunya awalnya dulu itu harganya 100 ribuan, tapi sekarang mungkin biaya produksi makin nambah, jadi sekarang ada di harga 120-an ke atas. Tapi yang saya suka dari Sabah ini adalah artikel basicnya. Saya punya si artikel basic seperti ini, maaf agak kotor karena saya pakai sehari-hari. Untuk artikel basic ini, mereka materialnya menggunakan denim dan kombinasi kulit suede. Oke, bagus juga. Untuk lining, menggunakan mesh laminating. Foam juga empuk. Untuk foxing, terbuat dari full rubber berkualitas dan tidak memberikan efek yellowing atau efek kuning. Iya sih emang, karena sepatu ini tuh udah setahun lebih ya. Gak ada tuh efek kuning gitu. Gak ada, masih putih. Beda sama sepatu-sepatu yang lain sih. Itu keunggulan dari Sabah mungkin ya. Untuk bagian insole, mereka menggunakan teknologi Sponge Eva namanya. Sponge Eva ini keunggulannya menurut saya ya. Untuk tipe kaki yang melebar ataupun yang panjang juga masih bisa masuk. Dan juga untuk kalian nggak usah khawatir, sepatu kalian nggak akan bau. Karena menurut saya Sabah ini untuk insole-nya itu nggak menghasilkan bau yang nggak enak gitu ya. Jadi bagus nih Sabah, rekomendasi dari saya. Untuk harganya yang basic ini ada di harga 154.000. Cukup murah untuk sepatu lokal yang kualitasnya nggak masuk akal sih menurut saya. Oke, segitu aja dari Sabah. Kita lanjut bahas sepatu yang kedua. Sepatu yang kedua ini berasal dari brand yang bernama Speed.id. Mereka ada beberapa produk dari sepatu anak, sepatu wanita, sepatu olahraga juga, sepatu lari, sama sepak bola khususnya, dan futsal kayaknya juga ada. Dan tak lupa pula mereka juga ada sneaker pria untuk daily, untuk kegiatan sehari-hari. Tapi saya juga punya yang artikel namanya itu sepatu basic high black and white. Jadi sepatu ini mirip-mirip lah sama Converse yang high gitu ya. Untuk sepatunya nggak ada sih, mungkin di atas nanti detail outfitnya akan saya tunjukkan. Untuk sepatu ini memang kanvasnya nggak terlalu tebal, tapi cukup nyaman juga untuk kaki, jadi kayak kaki itu diikat gitu ya. Untuk materialnya tentu kanvas, lalu keterangannya di sini dual knit finish, double foam insole. Jadi foamnya itu di insole-nya itu ada double, ada dua. Jadi ya memang empuk sih untuk insole-nya. Kemudian mereka vulcanize assembling method. Jadi vulcanize assembling method ini mereka itu kayaknya artinya ya perakitan-perakitan. Jadi kayak sepatu itu dirakit, mungkin sepatu ini dirakit dengan tangan ya. Kalau memang iya tidak menggunakan mesin, saya salut sih untuk pengrajin dari Speed ID karena detailnya itu cukup rapi. Untuk lem yang meluber sedikit banget, jahit-jahitan juga oke lah, rapi banget sih. Tapi kelemahannya itu ada di bagian sini. Nah, ada di bagian sininya itu apa ya, untuk catnya mudah hilang sih.
saya cuma beberapa hari, 2 hari 3 hari itu udah hilang catnya. Tapi ya wajar sih, murah sih. Untuk harganya sendiri sepatu Speed ID ini udah di harga 120.000. Jadi cocok nih untuk kalian para pekerja, pelajar juga yang kantongnya lumayan berteriak ketika melihat sepatu mahal. Ini cocok sih, rekomendasi, jadi bisa dipakai untuk setiap hari. Oke, lanjut kita bahas sepatu yang ketiga. Untuk sepatu yang ketiga ini, saya merekomendasiin sepatu dari brand Maybelline. Saya suka sih untuk detail dari slip-on-nya, cakep banget. Slip-on-nya itu seperti pada umumnya kanvas, tapi di bagian heel canter itu ada detail kayak kebuka gitu. Jadi seperti ini contohnya. Jadi kayak kebuka gitu. Dan itu detail yang jarang sih dipakai di beberapa sepatu lokal. Mungkin next kalau ada rezeki saya copy ya. Dan saya review. Tapi kelemahannya dari sepatu ini mungkin untuk outsole-nya belum custom kayaknya sih. Dari beberapa gambar yang ada di toko Oren ini ya, atau di Shopee. Untuk bahannya sendiri, sepatu ini menggunakan bahan kanvas dan sweat. Saya penasaran sih, sweatnya ditaruh di mana sih? Lalu untuk outsole-nya, mereka menggunakan rubber seperti biasa, karet rubber gitu. Untuk insole-nya, teknologinya bernama ultralight foam. Jadi mungkin ultralight foam ini untuk foam-foamnya itu lebih padat, lubang-lubang foam itu ya lebih padat, jadi menghasilkan empuk lah, empuk, tingkat empuknya mungkin lebih tinggi. Jadi di bagian dalam juga terdapat busa. Saya penasaran banget sih untuk sepatu Maybelline ini. Next lah kita akan bahas sepatu Maybelline-nya. Di bagian dalam ternyata terdapat busa yang bisa membuat kaki Anda terasa lebih nyaman. Cakep sih, jarang sih ada beberapa sepatu lokal yang ada busanya. Untuk harganya sendiri, Maybelline ini ada di harga 150.000 ketika diskon, tapi kalau harga normal sekitar ya 160-an ribu lah. Cukup worth it untuk slip-on lokal yang nyaman dan detailnya juga bagus banget sih. Untuk size chartnya ini mulai dari size 36 sampai 43. Untuk sentimeternya mungkin terus size ya kayaknya ya, karena nggak ada keterangan untuk sentimeternya sih, jadi pakai size euro kayak gitu ya. Oke, kita bahas sepatu yang keempat. Sepatu yang keempat ini saya juga punya. Ini berasal dari brand Vulcanize, apa ya, Vulcan lah ya, namanya Vulcan. Untuk artikel yang saya punya ini adalah Classic 86S atau 87 High Full Black. Jadi untuk artikel ini saya lihat dari ini aja ya, di sepatunya. Untuk materialnya sendiri, materialnya menggunakan kanvas. Ini saya sudah pakai sekitar 1 tahunan lebih, tapi kanvasnya masih bagus, nggak terjadi kelunturan gitu. Padahal saya juga pakai kerja atau pakai main juga. Untuk di bagian sini nih, midsole-nya sampai ke depan, ini mereka unik banget. Mereka menambahkan kayak warna baru, jadi kayak glossy gitu. Jadi kayak glossy, kayak mengkilap. Jadi ketika ini catnya terkelupas, itu menghasilkan warna asli dari outsole-nya. Itu sih untuk outsole-nya juga mereka belum custom sayangnya. Mungkin kalau next sepatu Vulcan bisa custom, ini lebih bagus. Terus cuma gini aja. Untuk insole-nya sih bisa dilepas kayaknya. Iya, insole-nya bisa dilepas, jadi worth it sih. Ketika kalian mencuci insole-nya, ini cuma dilepas saja, jadi dicuci bagian, karena mencuci sepatu jangan sampai direndam lah. Kasihan sepatunya, nanti lemnya rusak. Dan waktu jemur sepatu itu jangan langsung kena matahari, jadi diangin-anginkan gitu ya.
Untuk size chartnya, sepatu ini mulai ukuran 36 sampai 44. Untuk sentimeternya 36 ada di 23,6 cm. Untuk ukuran 44-nya itu ada di 28,6 cm. Untuk harganya, sepatu Vulcan ini ada di harga 160.000. Ini menurut saya worth it juga karena sepatu ini awet banget, awet, dan juga kayak apa ya? Untuk outsole-nya sih tebel banget. Jadi worth it lah. Ini mungkin untuk buat main skate atau BMX itu bisa. Kita bahas dari kelengkapan dan bonusnya ya. Ini keterangannya dari sini. Ketika kalian order sepatu ini, kalian akan mendapatkan satu pasang sepatu, box, paper box, sticker pack, dan juga bubble wrap. Jadi kalau kalian nggak mendapatkan itu, mungkin bisa protes nih ke toko Vulcan. Oke, itu saja dari saya ketika membahas sepatu Vulcan ini. Oke, kita bahas sepatu yang kelima. Sepatu yang kelima ini menurut saya, ini kayaknya sih brand baru ya, tapi saya baru tahu soalnya. Tapi untuk kualitasnya bukan main-main, review di toko Shopee itu juga cukup tinggi, nggak ada yang jelek, orderannya juga lumayan banyak. Saya lihat yang artikel Raftail Original Mystic Bloom. Oke, sepatu ini sama aja, vulcanized. Untuk bahannya sendiri ya, bahannya sendiri mereka menggunakan kanvas dan sweat. Untuk outsole-nya ini rubber gum. Rubber gum itu berarti ada apa namanya? Di bagian depan sini itu ada kayak gum atau karet tapi jenis lain. Itu sih. Tapi saya penasaran yang ini Raftail Original Mystic Bloom karena saya suka sih untuk sepatu-sepatu yang model seperti ini untuk vulcanized ya. Saya nggak banyak menjelaskan karena nggak pernah pegang sepatu ini, tapi saya tertarik juga. Untuk size chartnya sepatu Raftail ini, size chartnya itu kayaknya mulai dari 36 sampai 43. Untuk sentimeternya 23 cm untuk ukuran 36 dan 27,5 untuk ukuran 43. Jadi saya ini kayaknya harus 43 ya. Tapi pengennya sih ukuran 28 karena tipe-tipe sepatu ini tuh biasanya agak sempit lah. Gitu sih. Untuk harga sepatu ini ada di harga 140.000. Tepatnya 139.000 sih. Menurut saya sepatu ini juga worth it. Meskipun saya nggak pernah pegang, untuk teman-teman saya sarankan juga bisa nih. Jadi salah satu opsi untuk kalian yang pengen order, yang pengen beli sepatu tapi masih bingung. Oke teman-teman, itu saja dari saya pembahasan sepatunya. Maaf kalau mungkin kurang detail atau apa, tapi untuk dari kelima sepatu ini ukurannya itu true size. Jadi oke lah, nggak was-was kalian ketika ada size chartnya true size. Mungkin untuk teman-teman yang tertarik atau berminat kop dari kelima sepatu ini, saya taruh link di deskripsi, kalian tinggal pencet aja, nanti langsung menuju tokonya. Kita bahas sepatu 5 ini, nggak ada yang sampai angka 180.000. Jadi menurut saya ini 100 ribuan, malah range rata-rata harganya itu di 150-an, mungkin ada tadi yang 160 juga. Jadi worth it lah untuk kalian yang masih bingung ketika cari sepatu, langsung saja bisa kop. Menurut saya sih dari kelima ini juaranya ya tetap sih Sabah. Dan yang kedua Vulcan juga, karena saya juga punya kedua sepatu ini. Untuk Speed ID mungkin lebih improve lagi di bagian outsole, diperbaiki lagi untuk cat-cat detail dari brandnya. Itu saja sih dari saya. Oke, next mungkin kita akan bahas rekomendasi sepatu 100 ribuan lagi. Tunggu aja next konten. Saya Hildan, peace.